Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan kita pun diberikan keselamatan dari berbagai macam musibah dan juga diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka, para salafus saleh dengan baik hingga akhir zaman. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam Kamis kali ini kita bisa melanjutkan lagi pengawasan rutin kita, di mana pada kesempatan malam Kamis yang lalu dikosongkan dikarenakan hujan yang deras yang kita rasakan mulai dari malam Selasa sampai Selasa, dan beberapa tempat mengalami musibah banjir, tanah longsor dan yang lainnya. Mugi-mugi yang mendapatkan musibah diberikan balasan yang melimpah dan juga kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang menghadapi musibah tersebut. Mugi-mugi yang dialami nanti mendapatkan ganti yang lebih baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari berbagai macam musibah yang ada. Dan untuk kita terus introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga terus memperbaiki amal-amal kita, karena sebab musibah itu datang diantaranya adalah karena kurangnya kita dalam takwa dan juga kurangnya kita dalam beramal soleh. Mugi-mugi dengan musibah tadi dapat sebagai ajang bagi kita untuk terus introspeksi diri, memperbaiki diri, dan bisa lebih baik nanti ke depannya menjadi hamba yang taat dan senantiasa rutin dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini, mohon maaf untuk jamaah sebelah utara dari tempat parkir belum mendapatkan penerangan lampu, dan insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan sudah diatapin dan segera dipasang lampu yang ada seperti yang ada di sebelah selatan ini. Dan mungkin pula dana untuk perluasan tersebut segera terkumpul, dan Darus Sholihin masih terus mencari dana untuk percepatan perluasan lahan di sebelah selatan sampai nanti diatapin. Sekitar 360 juta itu dibutuhkan untuk paving dan sampai pemasangan atap. Di samping itu juga ya, ini sekaligus untuk memberitahukan kepada para jamaah bagi daerah-daerah atau takmir masjid dan di wilayah sekitar yang memang membutuhkan bantuan untuk masalah bencana kemarin, monggo bisa menghubungi langsung ke pimpinan daerah Muhammadiyah di Masjid Al-Ikhlas ya di Wonosari, atau kalau ini berkenaan dengan masjid dan butuh untuk rekonstruksi ulang, butuh untuk dibangun ulang dikarenakan musibah banjir kemarin, bisa nanti mengajukan proposal ke pesantren Darus Sholihin. Insya Allah nanti akan diprioritaskan untuk itu.
Kemudian bagi yang lainnya bisa menyampaikan masalah-masalah yang ada, namun baiknya karena Darus Sholihin sudah bekerja sama dengan PDM lewat Lazismu Gunung Kidul, monggo bisa langsung untuk menghubungi Lazismu Gunung Kidul yang ada di Wonosari. Nanti insya Allah akan dibantu untuk masalah-masalah yang ada, kekurangan, misalnya ada yang terkena musibah kekurangan makanan, atau masalah kerusakan-kerusakan dalam rumah, atau masalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Insya Allah nanti kalau tidak lewat PDM, nanti kami juga bisa menyalurkan langsung ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kali ini kita lanjut, karena pertemuan sebelumnya kita bahas surat Yasin. Kali ini kita bahas kitab Riyadhus Sholihin tentang fadilah amal, bab 193, perintah menjaga sholat wajib dan larangan serta ancaman yang sangat keras sekali bagi yang meninggalkan sholat. Kalau mohon Bapak Ibu-ibu yang hadir terutama pada pengawasan malam Kamis ini sudah mulai rutin dan ajak untuk jaga sholat. Jadi datang ke sini ini bukan hanya dapat teori. Ngertos nggih teori nggih? Ya. Cuma dapat ilmu, datang, ada yang sudah menempuh perjalanan jauh, kemudian sampai sini yo saya butuh energi besar, pulang itu cuma dapat kertas ini saja dia bawa pulang. Sholat nggak berubah, ya, untuk ibadah-ibadah tidak ada perubahan. Kalau mohon sangat, sehingga majelis ini memang membuahkan hasil. Kita bukan hanya teori saja yang dapat, namun mudah-mudahan ilmu yang telah kita peroleh nanti berbuah amal. Kita masih membahas tentang akibat meninggalkan sholat. Sekarang kita lihat 3 hadis sekaligus. Hadis 1078, 1079, 1080, semua nanti menjelaskan tentang bahaya meninggalkan sholat. Ini belum bahas sholat berjamaah loh ini, ya. Kalau ini khusus membahas meninggalkan sholat saja. Sholat berjamaah sudah kita singgung hadis-hadisnya sebelumnya ketika membahas hadis-hadis berjalan ke masjid. Yang ini khusus membicarakan tentang meninggalkan sholat. Kita lihat dulu. Nanti saya akan menerangkan satu persatu hadis tersebut, dan nanti ada keterangan dari para ulama yang ada tentang bahaya meninggalkan sholat. Monggo dibaca Mas Edi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas salati rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan syirik dan kufur, dengan kesyirikan dan kekafiran, yaitu mengenai meninggalkan sholat. Berarti kalau orang itu meninggalkan sholat, dia jatuh dalam syirik dan kufur. Ya, kalau seorang itu meninggalkan sholat, dia terjatuh dalam syirik dan kufur. Coba lihat wonten keterangan saking Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas. Bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Istilah syirik dan kafir kadang bisa bermakna sama, yaitu kafir kepada Allah. Baik, Imam Nawawi salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i.
itu mengatakan tentang hadis ini tadi, bahwasanya kalau seorang itu meninggalkan sholat, kalau sebelumnya itu ada pembatas dirinya dengan syirik dan kekafiran, ketika meninggalkan sholat, batas ini tidak ada lagi. Batas ini tidak ada lagi. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam kekufuran. Dan kadang kata Imam Nawawi, nanti saya akan jelaskan terakhir, pengertian syirik dan kafir itu sama. Syirik dan kafir itu sama, yaitu sama-sama kafir kepada Allah. Nanti kita akan lihat pembahasannya nanti terakhir. Hadis 1079. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Taib, lihat, saking Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka. Mereka niki sinten? Mereka ini sinten mereka? Wong kafir. Nggih. Mereka itu wong kafir. Perjanjian antara kita muslim dengan orang kafir itu adalah mengenai sholat. Lalu Nabi SAW tegaskan, maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Ini kata-katanya tegas, tidak ditawar-tawar di sini. Dan ketika menyampaikan seperti ini, baiknya tidak dipalingkan ke makna yang lainnya. Dipahami kafir, sudah dihukumi kafir. Maka menunjukkan ancaman yang keras kalau orang itu meninggalkan sholat. Terus satu hadis lagi dari Syakik bin Abdullah. Wa an Syakik ibn Abdullah at-tabi'i al-muttafaqi ala jalalatihi rahimahullah. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salati. Rawahu Tirmidzi fi kitabil imani bi isnadin sahihin. Dari Syakik bin Abdullah, seorang tabi'in yang disepakati kemuliaannya, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang kufur karena meninggalkan amal kecuali salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Iman dengan sanad yang sahih. Di sini kalau dalam Sunan Tirmidzi itu yang meriwayatkan tabi'innya bukan Syakik namanya, namun namanya Abdullah bin Syakik. Kalau di sini Imam Nawawi menyebut Syakik bin Abdullah, namun kalau dalam Sunan Tirmidzi disebut Abdullah bin Syakik, dan ini yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Jadi penyebutan nama saja di sini yang terbalik. Kalau Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin sebut Syakik bin Abdullah, namun kalau dalam kitab aslinya disebut dengan Abdullah bin Syakik. Tabi'in ini mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap suatu amalan yang apabila itu ditinggalkan membuat seorang itu kafir. Selain amalan apa? Amalan sholat. Di sini tidak dibicarakan puasa, di sini tidak dibicarakan zakat, di sini tidak dibicarakan haji, cuma disebut sholat saja. Siapa yang mengatakan kafir di sini? Para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukan kesepakatannya orang sekarang, namun yang di masa silam, yang dimana mereka mendengar wahyu langsung dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang soleh yang bersepakat. Kalau orang soleh itu satu suara, itu menunjukkan ini tidak mungkin ada yang menyelisih pendapat ini. Ya. Ini adalah konsensus, ijma, kesepakatan saking para sahabat. Siapa sahabat Nabi SAW? Sahabat Nabi itu yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan matinya juga dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi. Ingat, disebutkan bertemu Kanjeng Nabi dalam keadaan beriman. Syarat kedua, beriman ketika bertemu. Yang ketiga, matinya juga dalam keadaan beriman. Ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, dia masih beriman, tidak murtad. Itu disebut dengan sahabat. Maka ada orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi namun tidak beriman. Contoh, sinten Pak? Abu Lahab. Contoh lagi, Abu Thalib. Contoh lagi, kok abu-abu semua? Selain Abu loh. Masa Abu semua yang kafir? Apa? Yang mati dalam keadaan kafir? Ya wes lah, sudah itu aja ya, sudah ya, cukup nggih? Cukup. Ada yang bertemu Nabi SAW, kemudian dia beriman. Siapa? Abu Bakar, sahabat yang paling utama. Siapa lagi? Umar, terus Utsman, terus Ali. 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali meninggal dunia, siapa yang ganti? Hasan bin Ali. Setelah Hasan, siapa yang meneruskan lagi kekuasaan? Muawiyah. Maka ini orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Mereka disebut sahabat. Maka kalau Abdullah bin Syakik itu katakan ini adalah kesepakatan dari para sahabat, ini berarti kesepakatan dari tiang soleh. Kalau tiang soleh sudah bersatu sepakat ini, oh berarti ini menunjukkan suatu kebaikan. Kalau di sini dikatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir, oh berarti memang nyatanya seperti itu. Ya, kenyataannya itu seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan dulu. Saya nggak mau vonis-vonis dulu. Sekarang kita lihat perkataan yang lainnya saking sahabat dan tabi'in. Coba Mas ini dibaca selanjutnya. Para sahabat dan tabi'in membicarakan orang yang meninggalkan sholat. Para sahabat dan tabi'in menganggap meninggalkan sholat amat berbahaya. Bahkan mereka mengatakan orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Coba lihat, sampai disebut orang yang meninggalkan sholat itu bukan muslim. Terus kalau KTP ini muslim gimana? Ora dianggap. Yang masuk surga KTP-nya. Di sini nggak perlu lihat KTP. Kalau sahabat bilang, tabi'in itu mengatakan seperti ini, pokoknya ninggalkan sholat itu bukan muslim, nggak usah tunjuk-tunjukkan KTP. Paham gini? Jadi KTP itu nggak bermanfaat kalau di sini. Ini vonis mengatakan itu bukan muslim, ini nggak usah pandang-pandang KTP-nya. Jadi di sini bukan muslim KTP yang kita bahas. Ini muslim benar apa tidak? Ya. Coba kalau ini para sahabat hidup di zaman ini nggih. Terus hidup di tengah-tengah warga Gunung Kidul. Banyak wong kafir mboten iki? Banyak. Kafiran apa? Meninggalkan sholat. Hah? Meninggalkan sholat. Paling sesok pas Ramadan baru sejadahnya dicuci, rokohnya disiapkan, sarungnya wis siap-siap, ya toh? Nggih, itu kelingannya pas bulan apa? Puasa. Pas
poso muslim kabeh. Iya, pas poso niku muslim kabeh. Ora puasa. Kafir. Ya wis. Niki ajeng lanjut apa mboten niki? Wis men ora jadi wong kafir iki. Terus Ibnu Zanjawai. Ibnu Zanjawai mengatakan, Amr bin Ar-Rabi telah menceritakan pada kami. Dia berkata, Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami. Dia berkata dari Yunus, dia berkata dari Ibnu Syihab, beliau berkata, Ubaid bin Abdullah bin Utbah berkata bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkannya. Dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam dibunuh di masjid. Nah lihat, Umar bin Khattab itu ada yang nikam dia di masjid. Ya, ini mau sholat subuh ini. Umar itu dibunuh saat itu. Kemudian mau menjelang sakaratul maut. Lihat selanjutnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawanya Umar ke rumahnya. Nah lalu ketika Umar itu ditusuk, Umar dibawa pulang ke rumah. Ya, terus Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Siapa yang imami? Abdurrahman bin Auf. Umar ketika itu digantikan oleh Abdurrahman bin Auf yang ketika itu jadi imam. Ingat, Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya. Ini saudagar kaya raya. Kekayaannya banyak. Namun ketika dia itu punya harta yang banyak, dia tidak bangga dengan hartanya. Dia bahkan pernah menangis dikarenakan dia melihat ada seorang sahabat yang ketika meninggal dunia cuma punya 1 lembar kain kafan. Kalau kita meninggal dunia, warga Gunung Kidul itu kalau meninggal dunia itu kain kafannya bisa jadi 9. Sumbangannya banyak. Berapa Pak? 20 juga bisa. Ya. Ini sudah dibeli ini 3 lembar laki-laki nggih. Yang putri 5. Namun sedulur-sedulurnya minta lagi. Ini lagi nanti dipakai lagi kain kafannya. Ini lagi dipakai lagi. Ini lagi dipakai lagi. Berapa yang sesuai dengan tuntunan untuk kain kafan? 3 untuk lanang. Terus yang putri 5. Ya, jadi nggak perlu berlebih-lebihan. Ketika itu Abdurrahman bin Auf lihat satu orang sahabat kain kafannya cuma 1 lembar. Dia nangis ketika itu. Dia lihat sahabat ini ketika meninggal dunia. Ya, ini Mus'ab bin Umair. Sahabat ini yang meninggal namanya Mus'ab bin Umair. Ketika kain ini ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Kain kafannya ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ya, karena nggak cukup. Maka saat itu solusinya, yang penting auratnya ditutup. Bundi auratnya kalau lanang, Pak? Auratnya bapak mana Pak? Seluruh muka? Hah? Seluruh tubuh? Bapak? Mbok dijawab. Setengah? Di tengah? Apa di tengah? Apa? Dengkul. Pusar sampai dengkul. Antara pusar dan lutut tadi, antara pusar dan dengkulnya tadi itu aurat. Maka yang ditutup wajibnya itu. Maka kain kafannya kalau cuma 1 tutupnya itu. Abdurrahman bin Auf itu kemudian mengatakan, ya, dia itu menangis kemudian dia sebut, ini Mus'ab bin Umair, dia beruntung sekali. Dia cuma dengan 1 lembar kain saja. Sedangkan saya ini, saya punya harta yang banyak. Jangan-jangan harta saya yang banyak ini adalah suatu nikmat yang Allah segerakan di dunia. Di akhirat nanti saya tidak akan mendapatkan nikmat apa-apa. Dia mikirnya sampai segitu, khawatir sekali. Khawatir apa? Tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat.
Karena semua kenikmatan yang ada sudah dia rasakan. Makanya ketika dilihat Mus'ab bin Umair, Masya Allah, ini orang yang bahagia seperti Mus'ab ini. Dia tidak bawa apa-apa. Satu lembar kain saja ketika meninggal dunia yang dia miliki. Cuma satu lembar kain saja. Satu lembar kain kafan. Padahal ini Abdurrahman ini orang sugih, wong sugih. Seperti itu pun masih nangis-nangis karena lihat orang yang susah seperti itu. Jadi kalau dulu orang kaya, wong sugih di zaman para sahabat, ya sifatnya itu mereka pun hidupnya juga prihatin, merasa prihatin juga pada orang lain. Lihat ada yang susah, mereka itu bantu. Lihat ada yang lebih sengsara daripada dirinya, dia merasa cukup. Tidak seperti kita zaman ini. Standar kita itu biasanya wong sugih terus. Standarnya itu yang orang di atas terus. Standarnya itu lihat tetangga yang punya baru-baru terus. Ya, kalau lihat tetangganya itu bawa motor baru, coba lihat komentarnya gimana ibu-ibu? Pripun Bu? Hah? Pripun ibu-ibu? Wah, paling ning batine iki wis, oh iki motor anyar meneh, motor anyar meneh. Betul apa mboten ibu-ibu? Oh iya toh, jelas. Kalau yang keluar lagi kulkas anyar, wah seperti itu. Pengen lagi, standarnya terlalu tinggi. Nah terus tadi Abdurrahman bin Auf. Terus selanjutnya, Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Nah berarti menjelang sakaratul maut. Nggih. Dan ketika sakaratul maut itu keadaan genting sekali. Kalau ada di antara kita yang meninggal dunia menjelang sakaratul maut, itu baiknya segera dituntun baca apa? Baca apa? La ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Namun ingat Bapak Ibu-ibu, kalimat ini bisa kita ucapkan dengan mudah ketika meninggal dunia, itu sesuai dengan keadaan saat hidup. Kalau keadaan orang itu saat hidupnya itu lalai saking ibadah, lalai saking sholat. Bapak senang catur Bapak? Ya. Bapak senang main catur? Ya. Masa ora senang sih Bapak ini? Ya. Orang belum jawab wis wedi karo aku. Iya. Ada cerita dari para ulama nggih, karena setiap harinya itu karena sibuk dengan catur terus. Catur itu kan ada skakster nggih, Pak? Betul nggih? Nah, maka ketika dia meninggal dunia, ada yang nuntun dia, "Ayo, Pak, maca la ilaha illallah." Dituntun seperti itu malah dia jawab skakster. Terus mati. Para ulama ceritakan lagi, karena saking sibuknya dengan dunia, cuma mikir itu barang jualan. Setiap harinya dia teriak di pasar, dijual murah, 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 murah. Ketika meninggal dunia itu dituntun tadi, ayo qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? Murah, murah, murah. Terus mati. Ya, hati-hati loh ini. Kenapa orang bisa mengucapkan seperti itu? Karena kesehariannya. Wis dagang, nggak mau dengar panggilan azan, lanjut terus dengan dagangannya. Sama juga dengan orang yang main catur tadi. Catur kan nggak mikir-mikir kayak gitu, iya toh? Ya. Kalau mau sholat ya biarin sholat, ini sebentar lagi sternya mati, skakster ini nanti. Ya sebentar lagi mau mati. Maka dia pikir cuma itu saja. Habis waktu cuma mikir 3 langkah saja. Cuma mikir 3 langkah saja bisa 3 jam. Betul nggak Bapak? Kancane catur apa toh Pak?
Ngopi. Terus selain ngopi apa? Wah, wis paham. Tahu. Tahu apa yang dulu dikatakan oleh para ulama? Ali bin Abi Thalib itu lihat ada yang main catur. Kemudian Ali bilang, "Ini ngapain kamu dengan berhala-berhala ini?" Ali itu sebut yang barang-barang catur itu ada kuda, ada benteng, ada menterinya, ada sternya tadi macam-macam. Itu sebut berhala. Hah? Berarti catur itu sudah ada dari zaman dulu. Disebut dengan asnam, disebut dengan berhala. Ya, sejak zaman dulu seperti itu. Karena banyak melalaikan. Ya kalau tersinggung ya sudah, ya gimana lagi, harus terlanjur ngomong ya. Apa-apa. Ya biasa tersinggung. Biasa tersinggung. Ya siapa suruh ngaji ke sini? Ya wes, ayo Mas Edi lanjut aja Mas. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ibnu Abbas berkata, kami menjawab, iya sudah. Lalu Umar mengatakan, la islama liman tarakas sholat. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Terus dari jalan yang lain? Dari jalan yang lain Umar berkata, wala hadza fil islami liman tarakas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah lihat tadi, Umar ini ketika mau menjelang meninggal dunia tadi, karena memang kesibukan tiap harinya, ini padahal mau menjelang sakratul maut, karena setiap harinya ya sibuk mikir orang itu sudah sholat apa belum. Maka mau menjelang mati pun kebiasaannya gitu juga, tanya, kalian sudah sholat apa belum? Karena tadi kan Umar mau pergi ke masjid, ya toh? Mau pergi ke masjid, mau melaksanakan sholat, dibunuh, ditikam. Maka dia tanya dulu, tadi berarti saya tinggalkan kalian, kalian sudah sholat apa belum? Para sahabat itu jawab, sudah wahai Umar. Maka ketika itu Umar katakan, la islama liman tarokas sholat. Tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Atau kalimat yang lainnya, la hadza fil Islam liman tarokas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Padahal yang dibicarakan sholat apa tadi? Sholat apa? Subuh. Berapa sholat? Sholat subuh berapa sholat? Satu sholat saja. 2 rakaat nggih, cuma 1 sholat saja. Umar sudah keluar kalimat la islama liman taraka sholat. Berarti cuma 1 sholat saja bisa buat orang itu kafir. Astaghfirullahaladzim. Ini membicarakan sholat subuh. Berarti Umar itu negur tadi, cuma 1 sholat saja bisa membuat kamu itu jadi kafir. Ini nggak bicara banyak loh. Umar tidak katakan kamu ninggalkan berapa sholat, enggak. Umar cuma katakan la islama liman tarokas sholat. Tidak disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat, walaupun cuma sholat subuh. Padahal sholat subuh itu yang paling angel sekali. Ya, insya Allah tertib nggih Bapak Ibu nggih. Tapi iki wis ngaji terus kok ki angel banget ya sholat subuh lho iki. Apalagi musim hujan koyo ngene lho. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya rajin ding, bapak-bapak. Ya, gur senyum-senyum kowe. Ini arek jawab ya biasanya ya koyo ngono ya gimana lagi ya. Terus Umar berkata, lalu Umar meminta air wudhu, kemudian beliau berwudhu dan sholat. Nah, meminta air wudhu, kemudian dia berwudhu sholat. Lihat ini dalam keadaan apa? Sudah ditusuk, mau menjelang sakaratul maut. Kita ini dalam keadaan sehat. Umar masih mikir sholat seperti itu loh. Berarti keadaannya apa tadi? Tusukan tadi ada. Terus mengerjakan sholat, keadaan apapun dia itu laksanakan. Kalau mau berbaring ya sudah berbaring juga dia laksanakan. Bapak ibu-ibu, kalau kita dalam keadaan senang, sehat seperti sekarang, kita itu mudah meninggalkan sholat.
Kalau yakin pas lagi sakit lebih-lebih lagi nggak sholat. Nggak mungkin dia mikir sholat itu. Kalau sekarang nih sehat nggih, sehat, badan kuat, itu nggak mikir sholat. Jangan harap besok di rumah sakit akan mikir sholat. Nggak mungkin. Kok tiba-tiba pas sakit terus minta air wudhu, saya mau sholat, itu jarang sekali seperti itu. Orang yang bangun kebiasaan sampai sakit pun sholat, berarti ketika sehat dia sudah biasakan diri untuk sholat. Ya. Terus Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir. Mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau. Nah lihat, Umar ngomong seperti itu tadi. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Sahabat-sahabat Nabi itu hadir. Tidak ada yang protes. Berarti menunjukkan apa yang dikatakan oleh Umar itu benar. Karena seandainya apa yang dikatakan oleh Umar itu salah, harus diantara sahabat yang hadir, Umar kamu nggak boleh bilang kayak gitu, masa cuma meninggalkan satu sholat saja kafir. Namun tidak ada yang mengingkari Umar. Makanya ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan ulama lain berpendapat seperti ini. Mereka katakan ini disebut ijma' sukuti. Sukut itu artinya diam. Diamnya para sahabat yang ada menunjukkan semuanya itu sepakat. Sukut, diam. Ya. Menunjukkan mereka itu sepakat dengan qaul Umar di sini, dengan pendapat Umar di sini. Tidak ada yang mengingkarinya. Apalagi di sini kita punya dasar dari hadis-hadis yang telah disebut tadi. Nah, terus kita lompat di halaman berikutnya langsung. Sekarang perbedaan syirik dan kafir. Karena penjelasan selanjutnya itu sama dengan yang tadi. Terus baca. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah syirik dan kafir punya makna yang sama ataukah tidak. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud syirik, apa yang dimaksud kafir. Para ulama punya beda pendapat dalam hal ini, Bapak Ibu-ibu. Ada ulama yang membedakan syirik itu sendiri, kafir itu sendiri. Ada ulama yang katakan syirik dan kafir itu sama. Kita lihat pendapat pertama. Pendapat pertama, setiap kesyirikan masuk kekafiran, namun tidak setiap kekafiran masuk kesyirikan. Setiap kesyirikan masuk kekafiran, namun tidak setiap kekafiran masuk kesyirikan. Orang musyrik itu disebut kafir. Namun orang kafir itu belum tentu disebut musyrik. Terus, kafir adalah lawan dari iman dan Islam. Orang yang tidak beriman itu namanya kafir. Orang yang tidak mau mengaku Islam itu namanya juga kafir. Terus, sedangkan syirik adalah lawan dari tauhid. Orang yang tidak bertauhid namanya berbuat syirik. Bertauhid itu berarti mengesahkan Allah. Beribadah hanya untuk Allah. Kalau sudah pakai sesuatu yang dia itu jadinya tawakal pada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, berarti disebut musyrik. Contoh apa? Pakai jimat. Apalagi? Apalagi Bapak, beranggapan sial. Ada yang pernah punya keyakinan ada cecak jatuh. Apa nasibnya apa setelah itu? Sialnya apa? Kejatuhan cecak. Iya, kejatuhan terus apa sialnya? Ya, saya sialnya kejatuhan cecak itu. Hah? Ada yang meninggal setelah itu. Nah, itu namanya beranggapan sial. Bahasa Arabnya itu tatoyur atau tiarah. Ya, tatoyur atau tiarah. Ada yang beranggapan sial juga dengan bulan. Contoh apa? Surah.
Ada juga yang beranggapan sial dengan tempat, ada yang beranggapan sial dengan angka. Contoh angka pinten? 13. Namun ini sebenarnya budayanya orang barat, angka 13 ini yang anggap sial. Kalau orang Cina itu angka 4. Ya. Wong Cina itu angka 4 loh. Jadi tinggal ada lantai 4. Jadi dari telu langsung 5. Nggak boleh tulis lantai 4, nggak boleh. Bahaya. Bahaya kalau tulis lantai 4. Nah, terus lihat di sini syirik itu lawannya dari tauhid. Terus syirik dikhususkan pada penyembahan pada berhala. Syirik dikhususkan untuk hal-hal yang bentuknya menyembah sesuatu selain Allah, seperti menyembah berhala. Perbuatan syirik ini dihukumi kafir. Contoh perbuatan kafiran apa? Mencela, menjelek-jelekan agama Islam. Atau dia mencaci maki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau menuduh istri Nabi SAW Aisyah berselingkuh. Kafir. Ya, ini dihukumi kafir, murtad. Namun perbuatan ini tidak disebut syirik. Karena syirik ini untuk hal-hal yang dimana kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perhatikan ayat berikut. Perhatikan ayat berikut yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Disebutkan situ ada ahli kitab. Disebutkan di awal alladzina kafaru, wong kafir. Disebutkan lagi wal musyrikina, wong musyrik. Maka di sini disebutkan asalnya atau penggunaan waw dalam ayat menunjukkan berbedanya orang kafir dan orang musyrik. Jadi orang kafir sendiri, orang musyrik sendiri. Maka kafir dan musyrik tidaklah sama kalau menurut pendapat pertama ini. Terus pendapat yang kedua. Pendapat kedua, syirik dan kafir itu bermakna sama. Inilah pendapat dari Syafi'i dan selainnya sebagaimana kata Ibnu Hazm. Lihat, ada juga seperti juga dinukil oleh Imam Nawawi pula dalam Syarah Sahih Muslim, syirik dan kafir itu bermakna sama. Ya, yaitu sama-sama kafir kepada Allah. Kalau yang pertama tadi berbeda. Intinya di sini kita bahas meninggalkan sholat. Pokoknya kita katakan terjatuh dalam kekafiran atau terjatuh dalam kesyirikan. Satu pelajaran penting di sini, atau kita ambil dua pelajaran penting, berarti Bapak Ibu-ibu, orang yang meninggalkan sholat itu terjatuh dalam syirik atau terjatuh dalam kekafiran. Berarti perbedaannya muslim kalau tidak muslim berarti kafir. Namun di sini kalau tegaskan Bapak Ibu-ibu, tolong ini dijadikan hukum bagi kita saja. Tidak perlu memvonis-vonis orang. Nih, tidak perlu memvonis orang. Apalagi jenengan jadi takmir, ada di sini Mbah Rois, Mbah Kaum yang ditokohkan di masyarakat. Tugasnya itu ngayomi masyarakat, dididik, diarahkan supaya tidak jadi wong kafir. Caranya gimana kalau gitu? Pulang dijak sholat. Setuju nggih Bapak takmir nggih? Soalnya berulang kali ini beberapa masjid saya kunjungi itu terjadi beberapa kasus jamaahnya itu tidak diurus, terutama ketika jadi Mbah Rois, ngerti jamaah ini adalah orang yang nggak sholat, dia nggak mau ngurus jamaah, nggak mau ngurus ketika kematiannya. Saran saya tetap diurus saja. Kita hukumi saja lahiriahnya, dia ngaku sebagai apa. Namun kalau ada yang ambil keputusan dia tidak mau untuk menyolatkan, terserah dia, karena menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain.
Ya, menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, ini saya tegaskan yang pertama. Jadi tugas kita sekarang ngajak orang, terutama yang terdekat kita. Kalau istri ngajak suaminya yang belum sholat. Kalau suami ngajak istrinya yang belum sholat, ngajak juga anak-anaknya yang belum sholat. Kalau lihat tetangga-tetangganya belum sholat, diajak untuk sholat. Kalau ini jadi ketua takmir, urus jamaahnya masing-masing. Supaya masjidnya itu penuh. Supaya orang-orang itu kembali untuk sadar sholat. Ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Hati-hati. Jangan sampai kita biarkan jamaah kita sendiri itu dalam keadaan kafir. Ya, peduli dengan mereka. Saya sengaja di sini ambil pendapat yang mengatakan kafir. Supaya orang itu takut. Karena kalau kita mengambil pendapat jumhur di sini, pendapat kebanyakan ulama, mereka mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat, yang penting yakini itu wajib saja. Dia meninggalkan malas-malasan, itu tidak kafir. Kalau saya keluarkan pendapat ini, nanti orang tuh gampang-gampangan. Oh, orang kafir, mboten masalah. Dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus apa? Orang sholat. Ya. Makanya sini ditegaskan seperti ini, apalagi dalil-dalilnya lebih kuat. Terus yang kedua, perhatikan ini baik-baik, berarti muslim dan kafir itu berbeda. Nggak boleh sama. Orang muslim itu punya ciri khas sendiri. Orang kafir juga punya ciri khas sendiri. Kita nggak boleh gabung-gabung dengan tiang kafir. Nggak boleh juga ikut-ikutan untuk membela mereka, nggak boleh. Kita punya prinsip apa? Prinsip penting ini. Ini prinsip akidah. Lakum dinukum waliyadin. Ini ada di buletin Jumat yang DS buat. Sekarang Darussolin itu buat buletin Jumat seperti ini. Namun tulisannya lebih besar lagi. Dan itu silakan dibagi bukan hanya Jumatan, namun ketika di pengajian-pengajian. Ini sengaja Darussolihin jual untuk infak saja. Ya, infak untuk pemasukan pesantren. 50 lembar itu 50.000 rupiah. Murah. Ya, itu super murah. Nanti silakan ambil nanti di dekat pos satpam atau yang jual buku di luar sana. Sudah disediakan ada 2 edisi. Ya, bisa dibeli seperti itu dan silakan dibagikan. Ada situ prinsip sini tadi yang saya sebut, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah campur-campur. Islam itu punya prinsip wala wal bara. Wala itu loyal dengan sesama muslim. Dukung sesama muslim. Bara berlepas diri dengan yang berbeda keyakinan. Maka yang didukung itu adalah tiang-tiang muslim. Yang dicintai itu adalah orang-orang muslim yang beriman. Itu kalau parahnya kita itu lebih senang dengan orang kafir dan itu terus dibela-bela. Contohnya apa? Ya wis paham. Contoh yang ini sebentar lagi dekat nggih. Ini mereka sedang memiliki hari raya khusus. Sampai Darussolihin itu juga buat acara khusus di sini untuk nggak sibuk-sibuk dengan acara itu. Kita ngadakan sunatan massal pada tanggal 25 Desember nanti. Ya, sunatan massal. Itu juga ada agenda yang sama juga. Ada juga yang ngadakan sunatan massal seperti itu juga. Namun bukan kita yang melaksanakan, mereka yang melaksanakan. Hadiahnya yo sama. Jadi ini tugasnya pro takmir. Ini ada PCM di sini hadir juga. Ada yang anak-anaknya sekolah juga. Tolong nggak ikut yang itu. Yang itu yang mana? Ya wis paham, sudah tersebar. Ya, pengen tak sebut? Mau rasa? Capek saya bahas itu. Ya. Pokoknya ikut yang tanggal 25. PDM kan sebarkan surat ke sekolah-sekolah itu
supaya ikut sunatan masal di sini, karena yang ngurus di sini juga dari PKU Muhammadiyah. Ya. Tolong ini jangan sampai ada yang ikut program yang sama juga tanggal 23 Desember yang mereka buat. Iya. Ya. Loyalnya itu pada tiang muslim. Kita ngadakan yang sama. Ya, ini untuk memudahkan panjenengan juga loh Bapak Ibu, dibuat gratis. Transport juga dikasih gratis. Jadi kan datang sini dikasih transport juga. Makan gratis. Makan juga gratis. Cuma untuk yang sunat saja. Kalau yang ngantar, yang ngantar. Waduh, seorang sunat ya. Ada. Jangan catat banyak-banyak bahan tuh nanti. Kalau yang sunat saya kan. Jadi kan mau sunat. Jadi nanti kalau dipromosikan ini itu ngatasi itu Bapak Ibu. Contoh lagi saya contohkan, berhubung nanti mereka juga mengadakan hari raya, orang muslim gak usah gabung-gabung, gak usah ucapkan selamat, gak usah ikut dukung acaranya, gak usah ucapkan terima kasih macam-macam, gak perlu juga dukung-dukung. Termasuk juga yang punya usaha-usaha catering, usaha roti, usaha saus, usaha tenda, pokoknya macam-macam seperti itu. Gak boleh disewakan untuk acara-acara semacam itu. Kalau disewakan penghasilannya haram. Titik, gak pakai koma. Ya, ini gak main awal-awal loh di sini. Ustaz saya gini-gini gak boleh. Ini kan bagaimana? Gak boleh pakai ini kan. Ini kan sosial. Sampun nggih? Baik. Ini mudah-mudahan dipahami ya, sehingga program nanti ini untuk kepentingan kita dan bisa diberitahukan kepada yang anak-anak yang ingin melaksanakan sunatan masal tadi. Ya itu saja. Monggo jika ada pertanyaan yang lewat mic langsung atau yang ingin lewat kata silakan. Mati ya? Sejak awal tidak ada suara. Mati sejak awal. Hah? Allah. Ada yang langsung monggo? Ada mic? Ada bapak yang tanya? Belakang monggo. Yang gurih terus, yang gurih. Sabar. Bapak-bapak nanti yang selesai kajian masing-masing bisa ambil pamflet sunatan masal. Ambil 1 atau 2 lembar saja, sudah disediakan pamflet sunatan masalnya nggih. Itu bisa disebar di masjid masing-masing atau tempat-tempat yang perlu. Monggo Pak. Yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Masjid Baitur Rahman Dusun Tejo, Pucanom, Rongok. Masya Allah. Ya monggo Pak. Mau tanya kepada Bapak Ustadz, itu masalah sholat Pak. Saya itu ditanya oleh tetangga saya Pak. Itu satu keluarga Pak. Punya anak banyak waktu, lainnya itu menjalankan sholat. Terus Dan lainnya tidak menjalankan sholat. Anaknya yang lain itu tidak menjalankan sholat. Itu kan beban orang tua. nggih, terus Itu gini Pak, saya mau tanya kepada Bapak Ustadz, apa betul orang tua itu kalau anaknya tidak sholat mendapatkan dosa?
padahal orang tuanya sudah mengingatkan terus, berdoa menginginkan anaknya itu sholat. baik. Itu apa orang tua itu mendapatkan dosa, Pak? Ya. Terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan agar yang punya anak itu tahu memberikan solusi kepada anaknya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anaknya sebagian sholat, sebagian enggak sholat. Yang pertama, tugas orang tua ngajak anaknya terus. Selama orang tua sudah menasihati anaknya dan dia ajak, bahkan keras juga dalam masalah sholat ini. Dan ingat, Nabi SAW itu kerasnya itu ketika mengingatkan sholat saja, sampai memerintahkan pada orang tua, kalau anak ketika 10 tahun diajak sholat itu nggak mau, diperintahkan apa? Dipukul. Bukan dicambuk, Pak, pukul. Ini cuma berlaku saja. Nabi SAW pernah mengatakan ini cuma untuk perkara apa? Sholat. Maka orang tua harus ingatkan keras anaknya, nggak main-main untuk masalah ini. Terutama ibu-ibu juga, jangan terlalu manjakan anaknya untuk masalah sholat. Apalagi sudah paham anaknya sulit sekali untuk bangun subuh. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, apalagi sejak kecil, ini nggak pernah diajarkan. Ketika dia sudah kelas 6, mau beranjak SMP, lebih lagi nggak malas. Dan ini salah satu kuncinya, ya Bapak-bapak perhatikan sini. Salah satu kuncinya anak itu bisa rajin sholat itu dari orang tua. Kalau mau suruh anak itu ke masjid, berarti pada bapaknya sendiri. Ada sebagian anak sekolah itu tanya ke saya, Ustadz, gimana saya mau supaya rajin sholat ke masjid? Saya balik nanya, bapakmu sholat ora? Enggak. Oh, berarti masalah besarnya itu pada bapakmu. Karena bapaknya tadi nggak memberikan contoh. Hah? Iya, dia nggak perlu banyak-banyak ngomong. Bapak sudah memberikan contoh saja, pergi ke masjid, anaknya lihat terus, Masya Allah bapak saya rajin sholat ya, pasti akan ikut. Jadi dari orang tua harus bangun kebiasaan. Terutama sini yang paling sulit ini bapak-bapak, tolong perbaiki sholatnya. Insya Allah nggih bapak nggih. Ya. Ini dari bapak sendiri, anaknya yang lanang, ini terutama yang laki-laki ini supaya rajin sholat, itu dari bapak sendiri. Kalau bapak nggak berubah, nggak akan pernah anak tersebut itu mau sholat. Ya, paham nggih? Jadi ini pada orang tua dulu. Satu, memberikan contoh yang baik. Dua, tetap ngajak anak tersebut untuk sholat. Kadang butuh dikeraskan. Di samping yang ketiga, tambah lagi dengan doa. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa orang tua pada anak supaya anaknya rajin sholat. Ya, jadi 3 nasihat ini. Ya, nggak usah kita bahas ini masalah kafir atau enggak sekarang, ini butuh untuk nasihatkan dulu. Nggak usah ngurus-ngurus dia kafir atau bukan, itu bukan urusan kita. Pokoknya jadi peringatan keras bagi kita semua, sholat itu perkara penting sehingga butuh diingatkan, bahkan diingatkan keras. Sudah tadi ya. Terus ibu-ibu ada mic di bawah enggak? Betul? Ada ibu-ibu mau nanya? Nah, mana itu? Di mana itu mic-nya? Monggo. Ada yang mau nanya? Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang niat sholat jenazah dan berikut bagaimana cara sholat jenazah. Baik. Ini dari seorang ibu. Iya. Niat sholat jenazah, niat itu artinya al-qasdu wal ilmu, keinginan dan mengetahui. Artinya kita cukup dalam batin saja sudah niat, maka sudah termasuk nih niat. Saya mau sholat ngisa,
keinginan saya untuk sholat isya itu sudah disebut niat. Dan para ulama itu sepakat niat yang dalam hati tadi, dalam batin tadi, semuanya sepakat itu sah. Sah sebagai niat. Berarti kalau nanya niat sholat jenazah gimana? Ya sudah, saya ingin sholat jenazah. Itu sudah disebut nih niat. Tanpa pakai lafaz khusus, usolli apa gitu, enggak. Ya, cukup dengan niatan dalam batin saja. Nah sekarang pelaksanaannya, rukunnya sholat jenazah itu 4 kali takbir. Berapa kali takbir? 4. Allahu Akbar, sambil angkat tangan semuanya nanti. 4 kali takbir ini angkat tangan. Allahu Akbar. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar lagi yang kedua, solawat. Baca seperti solawat ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah itu baca doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Pun hafal? Waduh. Berarti cuma awal-awal aja. So kepiye ono saya mati iki. Pinginnya yang pendek-pendek sih. Ada lagi yang pendek. Allahumma ibnu abdika ibnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabi. In kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Titik. Nambah orang hafal meneh. Ya, mudah-mudahan dari lembarannya nanti saya bagi itu tentang sholat jenazah. Allahu Akbar lagi. Takbir yang keempat. Setelah itu baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, tanpa buka tangan. Biasanya sebagian imam itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boten. Nggak ada buka-buka tangan di sini. Sudah dia tutup gini, salam saya assalamualaikum warahmatullahi, palingkan pandangan kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, sudah selesai. Sholat jenazah sudah selesai. Fardu kifayah tadi sudah tertunaikan. Taib. Ada satu lagi lewat SMS. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ngaji hanya dengar radio? Karena istri saya ajak ngaji tidak mau karena ribut dengan tetangganya. Terima kasih. Taib. Jadi suami yang pertama nggak boleh takut istri. Nih, jadi suami nggak boleh takut istri. Satu. Yang kedua, nggak perlu dengar omongan orang-orang. Kalau kita pingin baik, pokoknya jalan saja terus. Kalau jenengan itu mikir orang terus, nggak akan pernah sampai tujuan. Coba lihat kata Imam Syafi'i, idrakun nas ghayatun la tudrak. Ngikut keinginan orang terus, tetangganya 100. Ya, ngikut 100 keinginan, gak akan pernah nyampe-nyampe. Saya sering ditunjukkan dulu, sering contohkan, ada seorang bapak dan anak itu naik apa? Keledai. Jalan. Dua-duanya jalan. Yang pertama bapaknya naik ke atas keledai, anaknya jalan. Orang-orang komentar, bapak iki kurang ajar, masa anaknya disuruh jalan. Terus gantian. Anak di atas, bapak di bawah. Orang komentar lagi, anaknya kurang ajar, masa bapaknya suruh jalan. Terus dua-duanya naik ke atas.
Dua-duanya numpak keledai tadi, jalan bareng-bareng. Orang-orang komentar lagi, wow ini bapak karo anak ini zolimi keledainya. Terus akhirnya dua orang ini turun dari situ, dua-duanya jalan. Orang komentar lagi, ini aneh, punya hewan tunggangan, punya keledai, nggak dinaiki. Akhirnya terakhir apa? Mereka mikul keledai tadi. Orang-orang bilang itu memang wong edan. Ngikut orang terus, gak akan pernah sampai pulang ke rumah. Coba lihat. Komentar terus kan? Itu. Pokoknya kalau sudah tahu itu baik, ikuti saja. Nggak usah pandang komentar sana sini. Ya, orang akan komentar apapun. Mau ngaji dikomentari, ya enggak? Iya. Orang ngaji juga dikomentari. Selingkuh komentari. Coba arah kepiye coba. Sudah, kalau yakin itu baik, sudah ikuti, cari ridhanya Allah, bukan cari ridho manusia. Terus saya jawab pertanyaan kertas. Adakah doa khusus untuk sholat duha? Sholat duha, kalau ada bacaan seperti ini, Allahumma inna duha duhauka, wal baha bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal kudrata kudratuka, wal ismata ismatuka. Betul doanya nggih? Ya. Doa tersebut disebutkan oleh Imam Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhaj dan Ad-Dimyati dalam I'anatul Thalibin. Namun doa ini tidak dikatakan sebagai hadis. Jadi hadisnya nggak ada. Nggak perlu diamalkan seperti itu. Doa ini bebas bar sholat duha. Tanya Pak Ustadz. Kata teman saya, kalau bid'ah yang dolalah itu tidak boleh diamalkan. Kalau bid'ah hasanah boleh diamalkan. Apakah itu benar Pak Ustadz? Itu kan kata temanmu. Kata Nabi SAW enggak. Nabi SAW itu mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap yang gak ada tuntunan itu sesat. Mau hasanah maupun sayyi'ah, mau itu baik maupun dolalah, semuanya gak boleh. Kalau itu gak punya dasar, gak punya dalil, pokoknya gak boleh. Sampai itu ada dalilnya. Tanya, Ustadz, saya mempunyai tanah kira-kira kalau dijual harganya 50 juta. Bagaimana caranya mengeluarkan zakatnya? Apakah harus setiap tahun dikeluarkan zakatnya? Kalau tanah tersebut belum laku sampai saat ini, dan itu lakunya belum laku, sudah lewat 1 tahun, berarti setiap 1 tahun Hijriah, itu nanti dikeluarkan zakat. 50 juta itu sudah di atas nisab. Ini bulan apa ini? Mulut nggih? Ya. Pakai kalender Hijriah Pak. Ya, bukan pakai kalender Masehi kalau hitungan zakat. Bulan Mulut ini sudah setahun yang lalu, sama juga. Ini sudah lewat setahun. Belum laku. Maka dihitung harga jualnya saat ini. Harga jualnya berapa? Kalau harga jualnya 50 juta, berarti kena zakat 2,5% dari 50 juta. Berapa? 1,4 juta. Ya, tinggal kali 2,5%. Kalau sudah laku, ini lain lagi. Maka uang tadi dia pakai, gabungkan dengan uang-uang yang ada. Kalau setiap tahunnya itu masih di atas nisab. Nisab itu kalau mata uang yang tepat pakai nisab perak yaitu sekitar 6 juta rupiah. Di atas nisab perak tadi. Di atas 6 juta masih di atas itu. Berarti setiap tahunnya uangnya tadi dari hasil jual tanah itu dikenakan 2,5%. Apakah orang yang sholat di masjid sendirian dikarenakan tidak ada makmum pahalanya sama dengan orang yang sholat berjamaah? Tergantung. Kalau sudah teriak Allahu Akbar sampai iqomah, nggak ada jamaah yang berangkat, terus dia itu sholat sendirian, dia dapat pahala berjamaah. Yang nggak berangkat berdosa. Iya, nggak berangkat panggilan azan. Kemarin kita sudah jelaskan ketika sholat berjamaah, kalau bapak-bapaknya tidak berangkat, bukan ibu-ibu, bapak-bapaknya tidak berangkat berdosa. Maka dia saja yang selamat ketika itu.
Apakah jubah dan gamis itu termasuk pakaian sunnah atau hanya pakaian budaya Arab saja? Setiap daerah punya pakaian masing-masing. Wong Arab tadi pakaiannya jubah turun sampai ke bawah. Wong Mesir juga demikian, Sudan demikian. Pergi ke India nanti makin naik ke atas jadi setengah. Jadi setengah lutut maksudnya, sampai lutut ya, sampai lutut. Pergi nanti sampai ke Indonesia jadi koko. Mana yang dipakai? Sesuaikan dengan tempat masing-masing. Itu untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak bisa menyesuaikan tempat. Kalau ke barat sana pakainya you can see, yo nggak bisa ibu-ibu. Tetap harus nutup aurat. Apakah pemikiran yang menyebutkan bahwa yang masuk surga itu bukan hanya orang Islam saja? Itu termasuk pemikiran yang membuat orang menjadi kafir. Kalau menyatakan semua agama sama, ini pemikirannya orang yang nggak benar. Gimana semua agama sama? Sedangkan Allah katakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang masih cari-cari agama selain Islam tidak diterima. Titik, nggak pakai koma. Ya, cuma Islam saja yang diterima. Sehingga tidak bisa mengatakan yang lain selain Islam bisa masuk surga. Kecuali yang punya ajaran yang murni Islamnya sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Dia ikut nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa itu juga beragama Islam. Yang ikut ajaran Nabi Isa murni, dia masuk surga. Nabi Musa juga beragama Islam. Yang ikut ajaran Nabi Isa murni, dia juga masuk surga. Yang ikut ajaran Nabi Ibrahim yang masih murni, itu juga nanti masuk surga. Namun kalau kita bahas yang saat ini berarti cuma satu, ngikut Islamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, bagaimana cara terbaik untuk mengajak bapak mertua? Karena bapak mertua sholat, tapi sholatnya di rumah terus. Dan berdosakah saya jika saya biarkan diajak terus supaya bapak mertua itu ke masjid? Kadang-kadang kalau ini yang tanya ini anak mantu perlu disogok. Ya, dikasih sesuatu lah hadiah. Sambil diajak dan diomongkan sesuatu. Sogokan itu berupa hadiah itu lebih menarik orang. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, salinglah beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Orang akan senang dengan kita kalau kita sering memberi dia sesuatu. Dengan mertua ini kasih sesuatu. Mampu beli sarung, berikan dia sarung. Kalau ada koko, beli koko yang anyar untuknya. Sudah pelan-pelan dikasih seperti itu. Lama-lama nanti mau ke masjid, di samping diajak terus untuk bisa pergi ke masjid. Dosakah satpam atau supir atau tukang kebun dari bank riba padahal mereka tidak terlibat riba? Yang kerja di bank riba tadi sebagai satpam, supir atau tukang kebun berarti ridho juga dengan perbuatan riba. Tidak boleh. Maka tidak boleh mendukung dalam hal ini. Bagaimana hukum memberi kijing di makam, dicor, di keramik dan diperindah makamnya? Enggak boleh. Perlu dalil. Dalilnya kubur Nabi SAW, kubur para sahabat tidak diberi kijing, tidak diberi cor, tidak diberi keramik, tidak dicat, tidak diatapin, tidak diberi lampu. Ya, komplit seperti itu. Tidak ada sama sekali semuanya. Murni, cuma kubur saja. Saya azan asar jam 3, tepat waktu, namun tidak ada yang datang. Alhamdulillah. Lalu saya bermusyawarah dengan warga, mau asar jam berapa? Jika saya ambil jam 4 tanpa azan dan warga mampu berjamaah, apakah saya berdosa karena menunda waktu sholat? Asar jam 4 masih boleh. Maka dia azan tetap tepat waktu. Azan asar jam 3. Maka tetap azan asar jam 3. Iqomahnya jam 4, enggak masalah. Ini sesuka imam. Ya, imam mau iqomah kapan? Manut saja sama imam. Jadi kalau keputusannya seperti itu berarti boleh diundur asarnya jam 4. Asal sudah kesepakatan dengan para jamaah yang ada.
Pertanyaan yang lainnya ini karena panjang-panjang nanti pertemuan berikutnya saja insya Allah. Diingatkan malam Sabtu di Karangkrecek nggih, untuk yang masjid-masjid yang jauh ya di luar Pelayan dan Wonosari itu nanti insya Allah akan disubsidi untuk uang transport. Kemudian sekali lagi mohon bisa cari jamaah untuk anak-anaknya ikut sunatan masal. Tolong dipromosikan hal ini. Ambil brosur ada dibagi oleh karyawan pesantren Darus Sholihin. Brosur itu nanti dibagikan atau ditempel di tempat-tempat penting untuk jadi informasi. Demikian, mugi-mugi Bapak Ibu diparingi sehat, panjang umur, diberkahi rizki, dijauhkan saking dosa besar, terus dimudahkan untuk menjaga sholat, dan mugi-mugi kita senantiasa istiqomah. Kita tutup kalian doa keparatur majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.